lebih parah di kampung. Oke, mendingan enakan di Jakarta kalau orang lahiran. Nggak banyak godaannya paling. Cuman paling godaannya itu dikit-dikit jajan itu doang. Malam masih bisa keluar jajan. Kalau di sini, serem kata istri saya. Emang kenapa bu? Tiap malam lah. Ada yang ketak-ketok. Terus di atas burung gagak lah bunyi. Kakek katanya. Mana berdua-duaan saya. Yang di pikiran saya tuh maling. Saya takutnya maling doang. Takutnya rampok doang gitu. Saya samperin istri. Balik lagi ke kamar. Bu, bener tuh bu bunyi. Udah diem aja. Udah jangan didiemin, udah diem. Lah, kenapa? Udah diem aja udah. Gak usah, udah bapak gak usah ini. Gak usah nantangin katanya. Udah diem aja udah. Saya tahu katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Raptaulan Channel. Cerita urban banyak banget selalu kita dengar selama ini. Banyak cerita horor, kejadian-kejadian yang dialami. Ada cerita horor pulang kampung yang kali ini kita temui juga dari narasumber. Cerita pulang kampung yang cukup horor. Bagaimana ceritanya? Kita langsung aja ke narasumber kita. Apa kabar Bang Kimamen? Sehat Ibu. Alhamdulillah. Ki, jadi waktu ini Ki ke kampung itu tahun berapa Ki? Tahun 2019-an dah. Tahun 2019. 2019-an. Itu Kimamen sendiri ya? Sendiri saya pulang. Ke daerah mana? Di daerah Brebes, Jawa Tengah. Brebes, Jawa Tengah. Iya. Gimana tuh Ki? Jadi singkat ceritanya nih kita pulang kampung pribadi saya sendiri ke istri mau melahirkan bu sebenarnya melahirkan. Cuman momennya ini kita nih momennya saya pulang kampung ini nggak sesuai jadwal saya sebenarnya. Jadwal saya supaya pulang kampung ntar nanti 2 hari mau melahirkan saya baru pulang. Tapi ini karena kondisinya nggak ini akhirnya saya pulang kampung. Jadi singkat cerita itu kita sampai di sana udah cukup malam udah sepi juga ya namanya kampung ya udah sepi juga sih. Jadi saya tuh pas turun dari bis kita sampai jam 2 kurang masuk itu ada masjid. Jadi posisi kita ngelewatin tuh hawanya udah beda banget, hawanya beda, agak-agak ya agak merinding. Pas saya udah lewat masjid tuh terus saya ketemu ada aki-aki. Saya nggak tahu itu siapa, apa itu warga situ yang kerjanya emang malam, apa nyari ikan, apa nyari apa, saya nggak ngerti lah. Tapi kok hawa saya tuh kagak enak gitu. Saya saking penasaran, ya udah ngelihat ke belakang masih ada lagi. Ki, sabar Ki, ntar kita terusin lagi. Siap. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok Raptaulan Channel. Oke Ki, silakan Ki. Oke. Mulai dari awal. Jadi cerita saya ini cerita ini 2019 saya mau pulang kampung, mau menemani istri untuk melahirkan. Jadi saya sebenarnya pulang kampung ini nggak sesuai jadwal saya pribadi gitu. Karena kan pikiran saya kan untuk ngumpulin dana buat acara kelahiran. Karena profesi saya yang yang nggak ada uang bulanan lah kasarnya. Saya hanya cuman kerja serabutan aja. Jadi saya tuh udah bilang sama istri pulangnya nanti aja lah, kira-kira mau 2 hari 3 hari lah saya bilang. Istri bilang pulang sekarang aja pak katanya, kondisinya kayak nggak enak katanya. Emang kenapa? Udah ada rasa-rasa. Belum sih, cuman
udah pulang aja deh katanya. Nah, saya mikir tuh ya udahlah, dengan duit dana yang pas-pasan saya pulang. Saya sih istri awalnya tuh kalau bisa pulangnya pagi aja, jangan pulang malam katanya. Soalnya kalau malam ya satu pikirannya dia nggak ada ngejemput, ntar bapak jalan capek, jalan dari ujung itu kan lumayan bu, jalan jalan kaki. Kalau mungkin kalau pulangnya pagi kan masih banyak bisa ditolong lah untuk jemput saya naik motor gitu kan, lumayan. Udah gitu pun tukang becak juga ada, masih ada tukang becak kan, becak. Karena kondisi saya waktu itu emang duit saya pagi harus nyari dana lagi kan buat nambah-nambahan buat ongkos. Akhirnya saya bilang saya putusin ya udah berangkat malam saya paling bisanya. Akhirnya saya cerita tuh saya tuh start pulang kampung itu dari Pasar Minggu. Perjalanan yang jam 7 naik mobil Dewi Sri saya pulang. Karena pikir saya kondisinya emang udah pas-pasan, saya jadi tuh awal itu tuh pulang kampung udah cuman modal bawa air sama beli roti aja buat ganjel perut. Ntar kalau udah di pikiran saya ntar kalau di model area ya paling modal rokok aja lah dah. Karena saya kepengen lebih enak, ada duit pegangan lebih enak kan buat jajan, buat makan. Ya karena udah terpaksa udah harus pulang ya udah saya berangkat tuh. Berangkat start jam 7 dari Pasar Minggu. Perjalanan itu saya punya target itu biasanya pulang kampung itu kalau berangkat jam 7 tuh paling jam 11 setengah 12 udah sampai biasanya. Jadi harap-harap mudah-mudahan masih agak jam segitu masih ada saudara yang mau jemput naik motor gitu kan. Lumayan jalan kalau itu kan lumayan. Akhirnya pas sampai di rest area itu ada kondisi ya mobil katanya ada kendala lah katanya. Ada sudah diganti spare partnya jadi agak nunggu intinya. Ya, jadi lama lagi kan kita di rest area. Ya udahlah saya ngabarin bahwa agak telat nih pulangnya karena di rest area ada yang rusak mobil katanya. Mungkin sampai mungkin perkiraannya kalau nggak ada kendala ya jam 2-an, jam setengah 2 udah sampai kali mungkin saya bilang gitu. Oh ya udah oke. Saya bilang jangan tidur ya. Tungguin lah. Paling nggak lama gitu. Kita kalau udah tidur bingung bangun-bangun ngetok pasti handphone udah nggak dia. Pasti mati handphone. Nggak diangkat-angkat. Ya oke dibilang. Ya udah. Udahlah. Lanjut tuh perjalanan kita dari rest area itu tempat istirahatnya tempat mobil Dewi Sri, kita berjalan lagi sampailah saya di tujuan di kampung istri. Pas situ saya lihat handphone jam setengah 2-an lah tuh kita berangkat, udah turun lah hawa. Nah dari situ tuh saya celinguk itu ya memang posisi jalur, karena jalur itu Pantura kan rame kan, nggak ada mati-mati. Jalur Pantura itu kan selalu rame lah dia, jam berapa pun selalu rame. Teman kalau pas kita turun masuk ke kampung istri saya tuh, saya dari ujung ke ujung tuh udah kelihatan banget tuh. So ada sepi banget udah, sepi banget bener hawanya udah udah banget ya. Udah gitu karena bikin saya udah jarang di kampung, jarang lama, paling lama 3 hari 4 hari ya paling lama segitulah. Balik lagi ke Jakarta. Udah saya jalan, saya relax aja udah. Saya bakar rokok, saya siul buat nemenin biar tambah agak rame ya, pikir saya jalan sendirian. Jalan rokok, saya jalan tuh. Jadi nggak jalan berapa meter ketemu masjid. Adem nih, saya pikir ada masjid, udah ada masjid, adem lah, tenang lah gitu pikiran saya. Ya masjid itu kelihatannya terang bu, terang masjidnya, terang banget jadi kelihatan kalau kita di luar tuh kelihatan dalamnya, kelihatan mimbarnya, kelihatan ada, ya pokoknya kelihatan ngeplong banget masjid itu. Kita lewat, saya bingungnya tuh kenapa kok tempat-tempat kayak gini kok saya malah jadi jadi down gitu. Ini kok jadi hawanya kok nggak enak ya, padahal masjid nih. Udahlah cuek aja lah saya pikir kan. Saya jalan lagi tuh, saya nggak lama jalan lebih dari 10 meteran, jadi ketemu ada gang, ada jalur yang saya tahu itu emang jalan setapak buat ke pemakaman umum.
Jadi di situ saya kaget tuh. Saya kaget, tahu-tahu pas keluar dari jalan itu, jalan yang arah dari kuburan tuh ada bapak-bapak bawa cangkul sama bawa bakul, kayak bakul nasi modelnya. Modelnya kayak begitu soalnya agak gelap, jadi pikiran saya kayak bakul gitu, bawa ke tempat gitu. Udah jalan, saya ngelengok deh, bapak-bapak. Saya pengen negor. Udahlah jalan aja lah. Dan mati tuh ngomong, siapa ya jam segini bapak-bapak. Saya ngeliat jam, udah mau jam 2. Ngapain ya malam-malam? Saya pikiran yang normal aja. Mungkin emang orang kampung kali, emang kakek-kakek. Ya aki-aki lah. Ya sekitar umur 60 70-an dah. Pakai celana pendek. Kayak pakai kaos oblong gitu doang. Udah cangkulnya digituin aja, jalan. Jadi deh jalan ke depan, balik lagi ke dalam. Jalan ke depan, balik lagi. Kemudian mandir aja. Saya nggak pernah nanya, saya cuma ngeliatin aja. Saya lewat, saya ngerokok, saya fokus ke depan aja udah. Saya nggak ada pikiran itu udah. Saya ngeliatin. Cuma mati sih, batam saya nanya gitu. Tuh Kiki ngapain malam gitu kan? Mundar mandir itu kan sama saya, itu kan kuburan. Apa ada emang dia mungkin kuncen, apa petugas, apa emang warga sekitar emang kerjanya jam segitu, apa nyari belut, apa nyari apa, kita nggak ngerti kan. Tuh saya udah hawanya tuh udah kagak enak gitu, pengen jalan, saya mau lebih cepet, pengen cepetin jalan saya nih, tapi kayak berat banget jalan, kok berat banget jalan. Saya tuh pengen patokan saya tuh kalau udah ketemu perapatan tuh, jadi ketemu perapatan tuh rumah udah mulai kelihatan apa, terang-terang tuh lampu, karena masuk ke sini tuh pas masih masjid tuh lampunya udah agak ya lampu kecil 55 watt gitu kan. Udah gitu masih banyak pohon-pohon kan, masih ada pohon-pohon, jadi kata kelihatan horor jadi gitulah. Saya tuh pikirannya udah sampai cepetnya perapatan nih. Udah perapatan saya bikin udah mulai enak tuh. Teman saya tuh hati juga siapa? Masih bertanya dalam hati siapa? Sampai saya sebentar lihat ke belakang, dia masih mundar mandir, tapi dia matanya nggak ngeliatin saya. Dia fokus udah mundar mandir aja gitu. Saya ngeliatin lagi, saya berhenti pengen ngeliat lagi. Masih ada. Udah jalan. Itu jalan pengen cepet. Waduh sampai nih. Sampai lah tuh, sampai saya udah ketemu perapatan. Ya, hati udah mulai, udah lega. Saya masih penasaran, saya pengen ngeliat lagi. Saya udah bodo amat dah. Saya mau buru-buru sampai aja lah. Mau buru sampai rumah. Udah pikiran udah pengen tenang gitu kan. Saya nyalain rokok udah habis, saya nyalain lagi, saya sambung lagi, saya buat nemenin malam itu kan. Itu bener-bener rumah emang karena biasanya saya pikir kan kalau di kampung ada yang nongkrong, siapalah anak muda 1-2 orang main gitar apalah gitu. Sepi banget hawana, waduh bener-bener sunyi banget. Udah saya jalan, udah ketemu masuk gang itu, ketemu ini mau ke rumah istri saya tuh mbak mertua. Udah pandangannya udah pandangan ke depan tuh udah tambah lagi arah yang mau ke rumah ibu mertua saya tuh kanan kiri itu gelap lagi Bu, gelap. Masih banyak kebun-kebun lah kasarnya. Ada kebun pisang lah, inilah campur lah. Masuk lagi itu, tambah lagi saya tambah gemeter lagi tuh. Aduh, buat nemenin rasa takut lagi. Saya tambah jadi tuh, saya tambah siul sama kencengin satu. Saya siulan tambah kenceng. Siulan aja udah tuh. Saya ngerokok pas-pus. Saya jalan, saya langkah, saya lebih cepetin lagi tuh. Puk, saya sampai dah tuh, sampai depan rumah. Ada satu saya gedor tuh. Assalamualaikum. Waduh, enggak. Udah pada tidur jangan-jangan nih. Saya bel dah tuh. Di handphone berdering, tapi nggak diangkat-angkat. Aduh, tidur pules nih. Saya lihat di situ waktu udah jam 2 lewat, Bu. Waduh. Gimana nih? Saya gedor lagi. Terus, Assalamualaikum, Bu, udah sampai. Sampai saya tuh cengak-celinguk ke belakang ngeliatin gitu kan, karena suasana sepi kan, akan sono kanan kiri
rumah kosong, rumah emang yang atuh gelap, lampunya yang atuh terang, dari sini kelihatan gelap, ada sawah, kebun, cingak celinguk. Aduh, saya kepikiran itu sama si aki-aki tuh. Pas jam 2 mau setengah 3, saya ngebel lagi tuh. Baru keangkat. Iya. Udah tuh, udah tenang tuh hati saya tuh. Udah bangun berarti. Istri udah bangun nih. Udah, dibukain pintu. Tumben malam banget. Ya kan tadi udah bilang ada kendala, makanya pulang malam. Ya udah, sudah tidur lagi dah. Istri saya basa-basi lah, biasa bikinin air, teh apa. Makan nggak? Udah nggak usah lah, ntar aja pagi aja makan. Kalau ada air panas boleh dah, bikin teh aja lah, saya bilang. Bikinin teh kan. Saya cuci muka tuh. Cuci kaki semua, ganti baju semua, badan lengket gitu kan, udah lengket di perjalanan. Jadi kamar mandi, jadi nih kamar mandi saya tuh di rumah tuh ada kamar mandi khusus buat mandi, masih di depan. Tapi kalau kamar mandi yang satu kayak MCK itu buat hajat, itu saya di luar rumah kalau di kampung itu. Kalau Bang Persia begitu kan. Jadi udah tuh, udah beres-beres, saya udah ganti ini. Udah, istri udah bikinin teh. Udah, kalau mau tidur aja. Udah nggak apa ya Rin. Lampu saya nyalain aja lagi di ruang tengah. Dan saya tuh nggak tahu, pengen rasa ini perut nggak enak. Saya pikir, Bu, belakang pindah, saya ke istri saya ke kamar, lampu belakang itu nyalakan, lampunya terang nggak sih? Ya begitu lampunya, lampu kecil. Saya bilang, oh ya udah dah, mau ngapain? Mau buang hajat kayaknya, perut mules, saya bilang kan. Udahlah, saya keluar. Emang pas saya keluar tuh lampu emang nggak terang-terang banget gitu kan. Jadi tuh posisi rumah saya itu, Bu, belakang itu kebun. Jadi tanah orang itu, kebun itu, wah gelap banget itu. Tapi sebelah sana ada rumah, emang ada rumah, kebun gelap. Jadi kita tuh belakang belum kita pagerin, cuman hanya pakein alang-alang gitu doang, pakai tutup-tutup ala kadarnya lah. Jadi kelihatan banget lah. Jadi saya bikin WC itu di belakang, cuman hanya pakai dialingin pakai fiber gitulah buat nutupin gitu doang. Jadi kita posisi tuh kalau ke belakang kita ngeliat banget itu, kalau keluar dari rumah tuh mau ke buang hajat, kelihatan banget belakangnya, kelihatan gelap banget itu. Mules saya tuh, udah mules. Duh, gelap banget lagi. Saya tuh yang saya pikirin tuh kalau di sana tuh, Bu, awalnya tuh saya nggak kepikiran sama kepikiran sama yang masalah hal-hal yang kayak setan-setan itu saya nggak pikirin awalnya. Saya takutin apa tuh? Takutin ular. Namanya di kampung kan karena pinggirnya banyak sawah gitu kan, banyak. Takutnya saya pengen ular tanah itu, ular tanah, ular belang. Itu saya takutin doang kalau malam, karena kan posisi lampu nggak terlalu terang. Kalau terang sih saya masih nyaman kali. Itu saya tuh kalau masuk ke WC tuh saya ngecek dulu. Saya bawa handphone, saya pakai senter, lihat, oh nggak ada apa-apaan gitu kan. Saya takutnya gitu doang. Bukan saya awalnya tuh sebenarnya nggak ada takut hal-hal yang gaib-gaib gitu. Intinya saat satu ular doang lah kalau di kampung itu, paling takut saya sama ular tuh, kalau kagetnya gitu. Walaupun ularnya kecil-kecil. Udah tuh saya masuk WC, saya mules kan, saya buang hajat tuh. Itu tidak berapa lama itu pikiran saya nih udah, tadi saya lihat jam tuh udah mau pagi nih, udah dari mau jam 3 kurang kan udah pagi lah. Pikiran saya udah enak lah, udah pagi dah, udah jam-jam segitu udah pagi nih. Pikiran saya udah nggak ada apa-apa lah, dan nyaman, nyantai aja udah pikiran saya kan. Nah tiba-tiba tuh saya habis buang hajat, udah selesai, saya keluar. Kan pintu kan itu, jadi pintu belakang rumah tuh saya cuma hanya rapetin gitu doang kan, rapetin, nggak terlalu saya ablakin banget. Saya juga pikirannya takutnya ya ada hewan masuk gitu kan, saya hanya rapetin gitu doang. Istri kan udah pada tidur lagi kan. Nggak lama tuh, jadi belakang saya tuh banyak pohon randu, pohon kapas gitu kan. Jadi pohonnya tuh udah pada kering-kering semua, udah pada kering-kering. Gitu. Saya pas keluar, jadi tuh
saya refleks nengok ke samping ke kebun itu, jadi dengar suara kayak ada batang-batang pada patah, petak jatuh gitu kan. Saya pikir paling binatang kali, apa musang apa saya pikir kan. Nah terus saya nggak ngan itu, saya mau masuk, saya kayak ngelihat ada yang jalan gitu ke pohon. Saya saya refleks, saya kaget, apaan tuh. Saya ambil handphone lah, saya tambahin lagi penerang ke senter. Dah, tuh apaan tuh? Jadi kayak sejenis monyet gitu, naik tuh ke atas tuh. Tapi di jalannya begitu, pelan gitu jalannya pelan ke atas. Kok monyet begitu sih jalannya? Aneh juga nih, saya bilang. Udahlah, saya pikir, saya penasaran kan. Nah saya pikir binatang, saya pikirannya nggak ada takutnya kan binatang, saya pikir tuh udah jam 3 kan, udah mau jam 3 pagi. Pikiran saya udah nggak ada hal-hal yang kayak gitu, udah hilang lah. Mungkin kalau jam 1, jam 12 ya mungkin udah agak-agak down lah jam segitu. Mungkin jam 3 pikiran saya udah mau pagi. Udah nggak ada saya takut lagi saya nih. Dah, kok jalannya begitu tuh. Jadi jalannya keplak kayak model apa ya, binatang kayak koala gitu. Kayak koala kan jalan pelan tuh, kayak gitu tuh. Tapi kok monyet jalannya begini, aneh kan. Saya samping, lah kok begitu modelnya. Saya perhatiin jalan, jadi pohon randu itu kan atasnya udah pada kering tuh, udah pada pohonnya, udah pada daun-daunnya pada hilang. Jadi kelihatan nama cahaya bulan itu kelihatan kan. Terus dia jalan, dia hilang dah tuh. Dah, hilang. Nggak beres nih. Bodo amat dah, saya pikir gitu kan. Yarin dah, bisa masuk lagi dah tuh ke dalam. Udah mau pikiran udah mau subuh kan. Ya udahlah, saya masuk aja lah sekamar, saya istirahat sebentar tuh. Pikiran kalau saya tidur takut kebablasan nih saya. Takut kebablasan, nggak yang subuh nih saya pikir. Udah nyantai aja dah, saya nongkrong aja gitu. Nongkrong, rokok aja. Pas pagi dah tuh, singkat cerita tuh udah masuklah subuh dah tuh. Istri bangun, lah Pak, dia tadi di sini. Iya. Nggak tidur. Tanggung lah katanya. Ya udahlah kalau gitu. Udah istri biasalah kalau pagi beli bikin makanan, kadang udah ke warung pagi-pagi tuh. Kalau jam 4 emang udah situ udah rame lah. Kalau jam 4 tuh jam 5 udah rame. Beli makanan dah ke warung, beli nasi uduk lah, beli inilah, nyiapin lah tuh. Udah kita beli makanan dulu dah gitu. Ya udah nongkrong tuh. Kalau ini udah pengen istirahat dulu dah, tidur kan. Iya udah santai, saya bilang. Saya ngomong tuh, emang kondisi gimana? Bilang, tahu sih kemarin mulus-mulus doang nih. Jadi saya nanya keadaan istri nih, saya kan belum sempet nanya tuh kan. Kemarin sih masih mulus-mulus doang Pak, tapi pikiran istri saya tuh takutnya hari ini takutnya brojolnya dipikir kan. Tapi kondisinya ya udah sehat-sehat aja sih istri saya katanya. Ya udah deh tuh, saya nanya kabar gitu kan. Saya nggak sempet nanya kan, pas sampai nggak sempet nanya kabarnya. Saya karena udah pikirannya kesana udah ketemu, kesini ketemu yang begini-gini lagi. Saya jadi ini ada yang kagak enak nih, kadang aneh nih kayaknya nih. Ada apaan nih dalam saya. Udah tuh dah selesai itu sih cerita tuh, saya udah tuh pagi saya istirahat sebentar, saya tidur. Saya habis sholat subuh saya tidur, pagi habis makan tuh saya ngendus-ngendusin tuh, bangun jam 9-an tuh. Saya bangun, mandi, baru tuh saya cerita tuh sama istri, bilang, Bu, gua tanya nih Bu, bilang, kenapa? Semalam Bapak pulang Bu, lewat situ Bu, lewat masjid, saya bilang, ketemu ada bapak Bu, laki-laki lah katanya. Di mana Pak? Itu depan katanya. Yang masjid yang mau ke gang, mau ke kuburan katanya. Yang bener, iya. Itu siapa sih Bu? Saya nanya istri, karena istri kan orang asli situ kan. Dia kecilnya di situ, mungkin dia tahu kan selak beluk situasi di kampung tuh apa, dia tahu mungkin. Tahu-taunya si istri juga kagak tahu. Saya bilang, kagak tahu Pak gitu-gituan. Nggak ngerti gitu tuh. Serius? Iya, bilang. Kita coba tanya sama Mama katanya gitu. Kita coba tanya Mama dah, Mama mungkin tahu kali. Mama kan sering ini kan, sering banyak ngobrol-ngobrol sama tetangga-tetangga gitu kan.
Kita tanyain mama dah, coba aja kali tahu siapa sih gitu. Enggak, maksudnya tuh itu orang bener apa apaan, jawab lagi gitu kan. Takutnya tuh jin apa apaan kan, apa ada demit gitu kan, saya nggak tahu. Emang terkenal ada demit sih di kampungnya tuh, terkenal ada demit. Ya ntar aja kalau mama dah, kita coba aja tanya mama. Nggak lama tuh saya lagi ngobrol sama istri, datanglah ibu saya tuh, ibu mertua dari sawah, habis ngambilin jadi kalau di kampung itu kan Bu, kalau habis panen bawang gitu, biasanya tuh juragan yang punya sawah itu biasanya ngasih buat keluarga. Jadi untuk kasarnya sisa-sisa lah, sisa-sisa yang udah dipanen yang udah cakep-cakep, terus sisa ada yang copot-copotan satu, nah tuh warga tuh dikasih boleh masuk ke area sekitar yang panen, jadi ngambilin itu Bu, buat dikumpulin kan lumayan tuh, buat dikumpulin dapat bangsa sekilo 2 kilo, dikumpulin tuh buat pribadi udah. Jadi tuh si yang punya juragan sawah ini tuh emang begitu tuh di sana, jadi buat warga dikasih deh tuh, kalau pokoknya dia selesai panen, sisa udah selesai, sisa-sisaan itu tuh warga tuh boleh masuk, boleh diambilin, boleh bawa pulang, terserah mau dijual kek, mau dikonsumsi sendiri kek, mau diapain terserah itu. Nah ibu saya baru pulang dari sawah, habis dari ngambilin bawang itu. Nah, saya baru pulang ya, antar aja Pak, nanya biar mama istirahat dulu, biar beres-beres dulu, dia rapi-rapi. Udah gak lama duduklah mama, panggil sama istri saya. Mak sini mak, katanya, Yono mau cerita katanya. Kenapa? Ya terus malam pulang katanya dari masjid ketemu sama aki-aki mak, tuh siapa mak katanya. Di mana no katanya, kata istri, kata mertua. Itu mak yang pas masjid. Masjid kan ada jalanan tuh mak yang mau ke kuburan tuh. Iya. Yang lewat situ tuh mak. Pas malam tuh, pas pulang malam. Itu siapa mak? Bapak bawa cangkul. Yang di mana katanya? Ya itu yang pas jalanan yang masjid, yang kita mau ke kuburan. Masa iya dia bawa cangkul mak, bawa bakul kecil. Itu siapa sih mak? Yang serius kamu Yon katanya. Iya bener katanya. Saya pikir juga orang mak, makanya berani. Kalau dia ketawa apa dia gerem apa mungkin juga kabur kali mak, lah pikirannya manusia, pikirannya orang, kakinya juga kayak nginjak tanah mungkin ya, karena gelap ya, pikir saya nginjak tanah gitu karena gelap ya, berani aja. Kecuali pas ya Yono lewat kaget gitu, usahakan panggilnya kan, kalau di kamu ya masih Yono kan. Makanya berani mak. Semua serius ngelihat. Iya katanya. Siapa sih? Kamu yang bener katanya. Iya bener, sampai ibu saya tuh nggak percaya. Saya sampai gitu karena saya pikir mungkin kalau si aki-aki itu saya ketemu dia ngeluarin suara ya mungkin saya kabur hari itu juga, mungkin kabur apa nggak tahu lah, saya mungkin nggak tahu lah, pokok kabur aja lah, mungkin bagian apa kabur saya, posisinya saya diem, saya tahu pengen lari tapi susah. Tapi karena dia nggak bersuara ya pokoknya saya berani aja situ kan. Baru tuh ibu mertua saya cerita, itu namanya Ki Cangkul katanya gitu kan. Lah itu siapa sih? Bilang siapa mak? Waduh, sebenarnya sih cerita panjang no gitu. Jadi tuh dia kayak ya setan sebenarnya, katanya setan sebenarnya. Kalau orang sini bilangnya dedemit gitu. Dia bilang dedemit katanya. Tapi kamu ngapa-ngapa? Ya ngapa-ngapa nih, buktinya sehat-sehat aja. Dia bilang nggak ada sakit, nggak. Biasanya kan kalau orang ngeliat abis gitu kan badan meriang, sakit, badan pada sakit gitu kan. Nah enggak, sehat-sehat aja mah. Ya udah dah, alhamdulillah kalau kamu ngapa-ngapa. Tapi itu siapa mak? Itu setan lah katanya. Setan. Tapi kok kayaknya kayak orang biasa. Iya. Emang seremnya kenapa? Biasanya dulu, kalau dulu ceritanya ibu saya nih dulu, orang kalau ketemu dia nih, itu biasanya diajak ke dalam. Diajak masuk ke dalam. Jadi tuh dia jadi kayak orang kita hipnotis. Jadi dia
udah bengong aja, pokoknya ngikutin aja. Nah diajak ke dalam, ya udah hilang. Jadi tuh banyak yang ditakutin itu orangnya, versinya nih dulu cerita kampungnya begitu. Tapi alhamdulillah saya tuh selamat aja lah, tenang aja saya selamat saya karena pikiran saya sih, karena ya saya pikiran saya tuh orang, tapi udah dengar cerita dari ibu, ya udah saya nikmatin dalam mina saya lah, saya udah dah gila tuh orang, berarti bener kali ya. Nah, terus saya cerita yang masalah malam saya lagi buang hajat tuh di belakang. Nah, kalau semalam lagi kan kalau orang ini kan ngising, bahasanya ngising gitu kan, buang hajat gitu, pup lah gitu. Itu siapa malam kayak monyet di pohon randu, jalannya begini gitu. Di mana? Ya itu pohon yang dekat sumur kan, jadi belakang situ ada sumur tua itu. Ada pohon randu sama pohon asem. Itu terkenal banget tuh kalau di tempat saya tuh, paling terkenal angkernya tuh kalau pohon-pohon gituan tuh di sana. Terus apaan tuh itu binatang apaan model begitu tuh? Dikata monyet, tapi kok pas sampai ujung pas udah liatin, nah, kok hilang dia? Kalau emang mereka pasti dia lompat kelihatan, lompat ke sini, teng hilang aja gitu. Lah, kamu kok bisaan bisa lihat kayak gitu katanya. Nggak tahu saya. Jadi saya tuh ceritanya dulu sebelum nikah sama istri tuh emang saya dulu sempet bermain hikmah. Saya bermain hikmah dulu. Bermain hikmah 2 tahun lebih itu saya. Jadi nggak tahu apa saya sih sebenarnya nggak ngarepin kayak gitu-gitu, nggak ngarepin yang bisa ngelihat ini. Saya sih nggak ada harapan gitu-gitu, nggak ada punya ituan. Saya taunya tuh hikmahnya hikmah itu taunya ya buat saya punya bekal pribadi, buat jaga diri, buat jaga keluarga, buat jaga ya anak istri lah. Kalau ada apa-apa saya bisa nanganin lah pribadi gitu, nggak usah ke orang-orang lain. Ibu saya tuh juga bingung kok Yono bisa tahu gini-ginian, bisa ngeliat gini. Padahal tuh hal-hal yang gitu kan hal-hal yang kata ibu saya tuh ya hal-hal yang di luar nalar gitu kan. Sampai begitu-begitu. Ya udah tuh ibu saya cerita deh tuh. Itu sebenarnya semua tuh ini nyon setan katanya, dia bilang. Itu demit katanya. Oh demit berarti sama yang sama depan sama? Ya sama. Lah serem amat ini saya bilang, begini banyak iniannya. Kamu kamu jarang lama sih di kampung katanya. Paling lama 3 hari. Coba di sini rasain sebulan nih kayak istri kamu nih. Udah mau hamil tua. Coba tanya tuh sama istri saya suruh tanya. Apa yang dirasain selama di sini katanya. Aneh katanya. Kamu kalau ngerasain sini tinggal sebulan 2 bulan aja. Kamu baru tahu di sini anehnya apa kamu biar tahu katanya. Kamu kan di kampung banyak 3 hari, 4 hari pulang ke Jakarta lagi. Ya udah tuh udah selesai pembicaraan itu, ya udah selesai. Saya udah tahu ceritanya gini-gini, ya udah saya simpen aja udah lah. Saya cerita ke istri. Emang ibu ngalamin apaan bu? Saya bilang pas bapak nggak ada di sini. Banyak pak, namanya orang hamil, ada aja lah godaannya. Nggak di Jakarta sebenarnya sih pak, sama aja di kampung ya begini. Tapi lebih parah di kampung. Makanya mendingan enakan di Jakarta kalau orang lahiran. Nggak banyak godaannya paling godaannya itu dikit-dikit jajan itu doang. Malam masih bisa keluar jajan. Kalau di sini serem kata istri saya. Emang kenapa bu? Tiap malam lah ada yang ketak-ketok. Terus di atas burung gagak lah bunyi. Kakek katanya. Mana berdua-duaan saya. Istri saya tuh sama ibu berdua-duaan doang. Loh, bagaimana perasaannya? Makanya bapak saya suruh pulang sini biar nemenin, biar tahu katanya. Kalau di kampung tuh kalau ada orang lagi hamil tuh apa aja yang aneh-anehnya di kampung katanya. Iya udah dah, slow saya bilang gitu kan. Dan ini udah boleh balik, udah tenang aja, udah pulang saya bilang. Ya udah dah tuh. Sehari 2 hari saya tuh masih di situ di kampung. Akhirnya saya sebenarnya pengennya juga pengen nggak lama-lama tuh pulang lagi lah, mau nyari duit lagi lah, pikiran saya gitu kan. Kata istri,
udahlah tanggung lah sampai nunggu haji hari haknya lah. Saya ngomong udah jujur, saya bilang, ntar buat duit bagaimana buat lahiran istri saya, kan nanti ada inian, ada kis katanya. Oh iya, emang bisa katanya, bisa di cover katanya. Ya udah dah, alhamdulillah kalau bisa di cover. Nah, jadi tuh istri saya tuh udah dicek USG, jadi apa namanya, rencananya sih saya pengen mintanya normal biar ongkosnya lebih murah dan gitu nggak banyak ribet kalau normal kan. Tau-taunya tuh istri saya dicek itu apa ya, kayak apa, kayak ada yang kelilit. Kalau bahasanya orang hamil tuh ada yang kelilitnya, kelilit apa, kelilit puser. Jadi salah satu cara harus di sesar, operasi. Wah, saya tambah stres lagi tuh pas dengar operasi tuh, saya stres lagi dah tuh. Pasti biaya lebih gede kan kalau operasi. Waduh, gimana nih? Ah, udahlah bismillah aja lah. Saya berharapnya dari kartu itu aja udah pikiran saya. Ya kan ada embel-embelnya kan, buat ini kan pasti ada, saya pikir. Ya tuh saya berapa hari menjelang istri saya itu masih nginep di kampung dah tuh, jadi saya nggak balik ke Jakarta lagi tuh. Dapat berapa minggu tuh nemenin istri di kampung. Nah, bapak sekarang kan di sini nih. Nah, ntar dah bapak bisa tahu apa aja yang aneh di kampung nih kalau ada yang lagi orang hamil katanya. Kalau ada mau melahirkan, ntar bapak rasain dah, tahu sendiri katanya. Oh ya udah siap, saya bilang. Kita begadang aja lah, pengen tahu, pengen denger gitu. Kan taunya dari mulut, belum tahu denger, pengen tahu sendiri gitu kan, pengen ngerasain. Ya udahlah, bilang waktu masuk udah mau menjelang malam itu kita masih ngobrol tuh, ngobrol masa gini, biasalah aktivitas sehari-hari gitu. Masuk jam Isya tuh udah berasa tuh di kampung. Kalau Isya tuh udah mulai sepi banget, udah nggak ada nongkrong, paling ada berapa bocah doang, 1-2. Ntar udah masuk jam 8-an udah pada udah masuk dah tuh semua. Sepi udah tuh. Masuk jam 8 udah sepi dah tuh kampung. Paling cuma suara kodok, jangkrik, udah. Jarang yang nongkrong di depan, ya ngopi lah apa, jarang. Udah kita di dalam aja udah. Udah tuh kita di dalam. Dan Pak pengen tahu nih, dengerin. Mau masuk jam 12-an dah. Ada yang aneh-aneh dah katanya. Ah, yang bener saya bilang gitu kan. Ya udah, tungguin aja dah. Biar ribuan tidur, bapak begadang ini dengerin kalau nggak percaya. Kalau ini katanya, ya udah boleh, oke, saya bilang. Saya tuh main ke ruang tengah dah tuh, saya ngerokok kan, gak enak kan, ruang tengah, ngerokok itu. Lihat jam, masih lama nih, asar barban dulu dah. Barban lagi, bikin kopi kan tuh. Masuk, gak saya lihat jam, wah jam 12. Mana nggak tanda-tandanya, saya bilang gitu kan. Katanya jam-jam segini datang, katanya yang aneh-aneh katanya. Jadi tuh saya lagi rebah-rebahan. Jadi kan lampu terang tuh di ruang tengah. Cuman kaca saya itu kan, kaca ruang tengah saya tuh ke depan kayak model riben gitu Bu. Jadi dari dalam saya bisa ngelihat di luar. Kalau dari luar orang nggak bisa terlalu jelas banget kelihatan ini. Nah, saya lagi ngerokok gini dah tuh, saya lihat jam, wah jam 12 lewat udah. Mana katanya ada gitu-gituan kan. Ya saya sebenarnya nggak mau nantangin hal gitu, pengen tahu aja ceritanya gitu kan. Ya, rokok aja tuh. Karena posisinya kan posisi depan tuh rumah emang agak terang tuh, rumah orang gedongan lah kasarnya, orang sukses dah yang kasarnya, ngerantau ke Jakarta orang sukses, rumahnya bagus dah gitu lah, beda sama rumah-rumah yang lain. Dia punya lampu lebih terang sama tangga-tangganya, lampunya kecil-kecil, terang tuh lampunya. Jadi posisinya tuh jadi rumah, pojoknya ada rumah, sono kebun deh tuh. Nah sampingnya sawah, emang nggak kelihatan sawah, nggak kelihatan, cuman kelihatan gelap banget kalau pojokan kelihatan gelap. Ya saya lagi ngerokok gini, saya lagi nggak fokus hal yang aneh-aneh tuh, saya nggak fokus. Saya pikirnya ini duit dari mana ya, mulai gitu kan, pikiran itu doang Bu. Saya pikiran itu doang tuh, udah di kampung tuh pikiran itu aja tuh. Duit dari mana ya buat lahiran, tambahannya gitu kan. Rokok aja lagi nyantai di ruang tamu, kaki saya ini kan, nggak lama tuh. Saya sebenarnya nggak ngarepin gitu-gituan di kampung, nggak ada yang hal-hal yang itu, saya nggak mau yang kayak gitu. Sebenarnya jauh-jauhin lah, amit-amit saya kayak gitu-gituan. Lewat itu, pas deh, saya kelihatan banget itu
Jadi kayak apa namanya? Kayak putih gitu jalannya tuh depan. Jadi jalannya ke sawah. Jalannya ke sawah tuh. Set. Terus saya baru ngeh tuh. Lah, apaan tuh? Lah, baru bengong tuh saya. Tadi apaan tuh? Jadi terbang gitu jalan, set putih. Ceng ke sawah gitu, hilang. Baru ngeh tuh. Siapa yang ngerokok? Lah, apaan ya? Wah, ini kali ya kali. Saya sempat mau masuk ke kamar tuh. Saya udah mulai agak-agak down tuh. Pengen bangunin istri. Kan nggak lama saya mau ini, baru tuh bunyi di atas tuh yang kata istri saya, jam-jam segitu bunyi tuh burung gagak. Kak, kak, kak. Jadi ini bener. Nah, saya sempet tuh baca-baca tuh. Baca-bacalah saya tuh. Ayat kursi, saya sebisa-bisanya baca ya bismillah. Pokoknya bacalah buat ngilangin, buat ngindarin hal-hal yang jelek-jelek lah saya pikir. Buat istri, buat keluarga lah. Hal-hal yang kayak gitu saya pikir, ya Allah jauhin hal-hal yang jelek ini. Kak, ini tuh yang kata istri saya cerita. Ya udahlah, saya cuekin aja. Ya tetap tuh dalam hati tuh nggak berhenti tuh. Saya tetap inget tuh terus saya nyebut Allah gitu dah, nyebut aja. Saya ketok, bangun sama masuk kamar. Nah, nyalain lampu. Saya bangunin sih, bu. Nah, namanya lagi tidur lagi pules. Apa sih Pak? Bener Bu, tuh suaranya ada Bu. Ya itu dia tuh gitu. Tuh kayak gitu kenapa Bu? Ya udah deh dengerin aja katanya mati saya. Enggak, biasanya apaan? Ya begitu dah pokoknya kalau di kampung aneh-aneh katanya. Dia kayak orang emang dia tahu kalau orang-orang yang hamil itu tahu nyari apa sih tumbal gitu buat ngambil anaknya lah apalah gitu, nggak ngerti saya gitu kan nggak terlalu ini banget saya. Udah singkat cerita tuh. Nah tuh terus dia hilang sendiri Bu. Ntar hilang sendiri ntar nggak lama nih, ntar pintu nih dengerin ada yang ngetok-ketok. Oh yang bener, iya. Tapi jangan dibuka, katanya gitu. Emang kenapa? Udah jangan dibuka. Udah dengerin aja. Udah Bapak sebisa baca Bapak sebisanya apa udah, sebisa bacanya aja udah. Oh gitu. Ya udah tidur lagi dah. Tidur matiin lagi lampu. Nah, saya sempat kaget tuh. Jadi apa? Di dalam rumah saya tuh bunyi kaget tuh saya tuh, bunyi toke. Oh, kaget saya tuh. Astagfirullahaladzim. Kirain suara apaan? Toke, cuma suaranya Bu, toke aja. Aduh, kaget tuh. Saya balik lagi ruang tengah. Aduh, tadi udah kepikiran siapa tadi orang lewat putih. Aduh, kacau nih bilang nih. Bener-bener nih, ekstrim juga nih saya bilang. Ajib saya bilang nih, kayaknya serem juga nih. Udah dah. Lama saya pas rokok lagi. Aku matiin lampu dah, biar rasanya aku matiin lampu dah tuh. Lampu matiin dah, ceplek gitu kan. Jadi cahaya dari depan doang tuh. Jadi nggak terlalu ini banget. Udah dah. Nggak lama baru ngerokok berapa isep. Nah, bunyi tuh pintu belakang yang mau ke WC. Duk. Wow. Ini nih. Oh, bener. Saya tuh pengennya penasaran. Lu kalau emang setan kok begini amat. Kalau gue takutnya tuh yang di pikiran saya tuh maling. Saya takutnya maling doang, takutnya rampok doang gitu. Saya samperin istri. Balik lagi ke kamar. Bu, bener tuh Bu bunyi. Udah diem aja. Udah jangan didiemin, udah diem. Lah, kenapa? Udah diem aja udah. Nggak usah, udah Bapak nggak usah nantangin katanya. Udah diem aja udah. Asal tahu katanya. Oh gitu. Ya udah tuh saya diemin aja udah. Terus tuh saya balik udah sampai. Jadi rasa takut sama rasa penasaran saya sebenarnya. Jadi gergetan gitu. Berapa lama?
Lumayan Bu, lumayan. Ada sekitar ya semenitan dah, berisik gitu. Duk, 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 duk. Terus kenceng banget Bu, sampai tengah malam. Wah, jadi saya tuh, gregetan gitu. Kalau emang setan, kalau emang orang bacok-bacok aja sekalian dan gitu ya. Isengnya banget kalau kata istri saya, udah diem, udah nggak usah katanya, nggak usah ditimpalin, udah diemin aja katanya. Ya udah, karena perintah si saya udah, saya cuekin aja udah. Saya nongkrong di depan, masih bunyi tuh, kok begini amat ya. Selesai, udah, saya udah tahu tuh cita-cita itunya, udah tahu ceritanya udah begini-begini. Aduh, mudah-mudahan lah biar cepet kelar dah nih kelahiran, biar cabutlah ke Jakarta lah, bikin saya gitu kan nih. Udah cabutlah ke Jakarta lah, udah puyeng kayak begini nih, nggak hal yang aneh-aneh begini nih, macem-macem aja dah nih. Udah tuh, singkat cerita tuh udah tuh masuk lah, saya mau menjelang kelahiran tuh Bu. Menjelang kelahiran beres, akhirnya istri saya disesar. Saya dapat berapa hari, 2 hari itu di rumah sakit, pulang istirahat ke rumah lagi, dibersih-bersihin, diapain lah. Sama kalau di kampungan macam-macam, ada adat istiadatnya, ada model yang begini, yang bayi ditaruh di atas beras, kita sebagai bapak kita endong-endongin gitu kan. Nah di sini ada kejadian lagi yang unik. Jadi kan ibu saya itu istri saya kan banyak bawa kain kain tapi itu yang panjang-panjang tuh Bu, yang buat orang lahiran kan pada kotor itu kan. Ibu saya tuh istri saya kan udah nggak bisa ngapa-ngapain kan, akhirnya ibu tuanya nyuci dibilas, jemurlah di belakang. Ini udah menjelang udah lahiran nih anak saya nih. Nah ini ceritanya unik lagi nih, saya nih, ibu saya tuh jadi jemur dari pagi tuh, mau sore jam 5:30 ibu saya lupa karena udah kecapean dari dari sawah. Intinya, ya saya lupa itu kain di belakang belum diangkat-angkatin, udah mau maghrib katanya. Iya, bilang tolong diangkatin di belakang, udah ini ya semua kain-kain sama serbet itu yang kotor katanya, bawa masuk aja, udah mau maghrib. Udah tuh saya keluar. Nah kan belakang tuh ada sumur tua itu kan tuh. Jadi jemuran di situ di belakang, taruh di jembreng gitu, ditaruh begitu doang. Saya angkatin. Nggak lama itu saya udah ngangkatin begini, saya udah angkatin. Jadi yang ada sumur, ada pohon asem. Setahu saya itu nggak ada ayunan Bu situ. Setahu saya tuh kemarin itu nggak ada ayunan. Itu jam mau maghrib itu kira-kira mau 10 menit lagi tuh, 10 menit mau maghrib itu. Gitu ada ayunan, ada anak kecil 3. Normal, anak kecilnya ya jam merinding saya. Anak kecilnya normal, pakai baju, pakai celana. Jadi main ayunan di bawah pohon asem itu. Lah saya juga pikir mungkin orang kampung sini, saya pikir ada hati saya sih paling orang anak sini nih paling. Anak ayunan, ketawa cekik-cekikan, ketawa biasa anak kecil normal. Lah udah mati, hei saya gitu kan, saya teriakin, mau maghrib pulang, saya bilang itu, masih main di belakang aja, udah mau maghrib bukan pulang. Saya ngoceh deh tuh. Saya angkatin, saya masuk ke dalam. Saya baru ngeh tuh, pas masuk pintu baru ngeh. Perasaan kagak ada ayunan. Nah tuh bocah siapa ya? Nah saya taruh baju, semua itu kain-kain di kasur tengah. Ibu saya lagi di situ. Bu, tuh di belakang sejak kapan Bu ada ayunan dan anak kecil 3 orang? Ayunan di mana no? Itu buah pohon asem. Tadi ngangkatin kain kan. Sejak kapan ada ayunan? Ibu nggak percaya, saya bilang. Ayo ikut, saya bilang. Udah mau ikut lagi, udah 2 menit lagi mau azan tuh. Ayo Bu, kalau percaya. Nah tadi belum lama Bu, ada anak kecil 3 orang. Lagi main ayunan, ketawa-tawa, cekikikan. Saya pikir paling anak sebelah kali, saya bilang.
Makanya saya teriakin suruh pulang, weh pulang mau maghrib. Saya bilang, apaan masih main mau maghrib gitu. Ya udah tuh, ibu saya tuh ke belakang. Ibu saya belakang pas mau lewat pintu yang WC saya, lah nggak ada ayunan nih. Nah tuh Bu, di situ tadi ada ayunan. Mana katanya? Itu tadi situ. Lah tadi siapa berarti? Kamu bener gak? Iya lah, saya ngelihat Bu lagi main cekik-cekikan, ketawa-ketawa. Makanya saya juga bingung Bu, sejak kapan ada ayunan? Saya bilang. Berarti benar-benar banyak. Wah, ini ya. gue bilang. Nah sampai kacau nih. Terakhir tuh Bang, pulang kapan? Saya tuh di kampung dapat seminggu dah tuh. Istri itu udah diberes-beresin semua, udah rapi, udah inilah, udah kira-kira udah emang udah fit itu. Dapat seminggu saya baru balik ke Jakarta. Setelah itu nggak ada kejadian lagi? Alhamdulillah. Aman ya Bang? Aman lancar itu. Berarti tuh ini kampungnya nih bener-bener perkampungan dan sawah campur ya? Iya, jadi tuh posisi samping itu sawah itu lebar. Sawah lebar, sama belakang kebun. Sawah, di tengahnya ada perkampungan. Iya, itu desa saya tuh. Masih horor ya? Ya, begitu deh. Apalagi kalau orang hamil gitu ya. Itu ceritanya paling terkenal dah kalau namanya orang. Tapi anak waktu itu nggak rewel Bang? Anak normal sih. Normal aja. Biasalah kalau paling nangis ya aus biasa gitu. Minta pernah susu. di apa gitu? Alhamdulillah enggak. Normal, sehat aja, sehat. Oke Bang, mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman. Siap. Terima kasih Bu. Terima kasih Bang. Sama-sama. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.